berarti selamat Ya, Ibu sore, Cucu. selamat sore, Ibunya salah. Selamat pagi ya. Ya, selamat pagi Bu Selamat Cucu. pagi berarti. Nah, berarti sebelum observasi kita melakukan observasi dulu ya, Ya, wawancara. siap. Nah, berarti kita akan observasi pada hari apa ya Bu ya? Hari Rabu. Rabu Insyaallah depan ya hari Bu ya. Rabu. Ya. Kita sebelum. Nah, materi apa Bu? Atau pelajaran apa yang Ibu sampaikan nanti? Insyaallah nanti mata pelajaran pendidikan Pancasila kelas 1. Pancasila kelas 1 ya Bu ya. Materinya? Materinya tentang simbol-simbol Pancasila. Simbol-simbol Pancasila Ibu ya. Iya. Oke. Nah, tujuannya apa ya Bu? Yang akan Ibu sampaikan nanti yang Tujuannya saya ingin mengenalkan kepada anak itu simbol-simbol sila Pancasila, kemudian mengenal juga makna dari warna simbol-simbol yang ada dalam Pancasila tersebut. Kemudian anak juga bisa memasangkan bunyi Pancasila dengan simbol yang 5 tersebut. Indikatornya apa Bu? Tercapaian dari tujuan Ibu itu? Saya ingin bahwa peserta didik itu dapat paham dan terampil tentang simbol-simbol Pancasila, kemudian mengenal juga makna dari warna itu, dan bisa memasangkan bunyi Pancasila kepada simbol Pancasila yang simbol-simbol sila Pancasila. Berarti terampil dan paham ya Bu ya? Iya. Terampil dan paham akan simbol dan warna simbol ya Bu ya. Kira-kira nih, sebenarnya tidak boleh ada kira-kira ya, harus yakin ya berarti ya. Nah, untuk mencapai indikator itu area pengembangannya tadi apa saja? Saya ingin mengembangkan kognitif, kemudian pengembangan keterampilan tentang keterampilan memasangkan simbol tersebut. Termasuk mungkin dari sikap gimana Bu? Kalau sikap pasti, karena yang paling utama di dasar itu kita ingin sikap anak itu mengetahui simbolnya beserta maknanya ya, dalam penerapannya, sehingga mereka bisa menerapkan kedepannya menerapkan sila-sila Pancasila tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang paling penting ya Bu ya? Itu yang paling utama. Implementasinya betul. Areanya sudah ya Bu ya? Untuk mencapainya strategi apa yang diterapkan? Strategi yang akan dipakai insya Allah mungkin karena kita anak-anak itu berbeda ya. Jadi saya ingin, kemudian anak ini kan baru ya, jadi anak-anak kita kolaborasi berkelompok, kelompok yang heterogen ya. Kemudian mereka juga akan simulasi tentang pelaksanaan upacara bendera yang setiap hari Senin kita laksanakan. Kita ingin mencoba di dalam kelas apakah mereka ingat bagaimana susunan upacara tersebut. Jadi disertai dengan pembacaan ya teks. Iya, itu karena dalam upacara ada pembacaan teks Pancasila. Jadi kita ingin memancing dulu, memotivasi dulu apakah mereka ingat, sudah hafal atau belum tentang Pancasila. Jadi pemantiknya ya Bu ya, pemantiknya Ibu akan menggunakan simulasi anak bermain peran ya Bu ya, bermain peran. Bagaimana anak itu membacakan teksnya sekaligus awal masuk ya, untuk mengingatkan materinya akan diajarkan. Oke, berarti wawancara observasi kita telah selesai. Nanti kita tunggu langsung ya pelaksanaannya di hari Rabu. Oke, selamat berjuang berarti. Insya Allah bisa. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semuanya lagi. Sudah masuk, alhamdulillah. Awalnya sudah sehat. Kemarin saya sekolah. Rahmat, kenapa bajunya seperti itu? Nah, kemarin sakitnya sudah sehat. Nah, sekarang alhamdulillah semuanya masuk ya. Berarti tidak ada yang sakit. Semoga kalian sehat selalu ya. Berkorban. Bagus. Pancasila dasar. Saat upacara mau kita praktek upacara? Beneran?
Silakan diisi kelompok 1. Kan barengan. Yang cantik, ini kelompok 2. Tulis kelompok 2, nama orangnya tulis. Ini kelompok 3. Barengan sayang, barengan. Ini lagi boleh. Nomor berapa? Ya, kuningnya kurang banyak kayaknya ya. Nggak apa-apa. Yang ini kelompok 3 nih, duduk. Mana? Atau ada yang salah? Betul? Bagus ya. Ada lagi? Oke, kita sudah akan mengerjakan tugas warna coklat. Oh, warna coklatnya nggak ada di sini, adanya hitam. Boleh batangin hitam. Berarti tarik garis ke warna hijau tua dan hijau muda. Itu nama orang tua kamu kalau rata deh. Mau belajar kan nanti tentang cara mengamalkannya, mau nggak? Mau? Yaudah. Sekarang kita akan mengamalkan sila yang ke-1, yaitu bernama setelah kita belajar. Apa namanya? Surat Al-Fatih. Nah, kita baca surat Al-Fatih sama-sama ya. Ya. Assalamualaikum berarti. Waalaikumsalam Bu Cucu. Berarti tadi kita sudah observasi ya berarti ya. Dan sangat luar biasa ya. Sudah rencana ya Bu ya, rencana pembelajaran yang dilakukan. Nah, kalau misalkan tadi nih kedengeran kan? Nah, berdasarkan tadi kompetensi apa sih awalnya Bu yang ingin Ibu tinggalkan tadi dalam observasi itu? Kompetensi dari Ibu sendiri gitu. Sebetulnya pengen sikap anak ya. Yang paling utama itu sikap anak bagaimana saat dia belajar, baik itu di sekolah, jadi bisa diterapkan untuk di rumah. Itu yang paling utama. Sikap anak yang paling utama bagaimana dia menyepakati apa yang dia sudah sepakati bersama saat dari awal. Seperti itu adalah perjanjian. Bagaimana apakah dia bisa mendapati janji? Kalau sudah berarti dia sudah bersikap jujur terhadap ibunya. Berarti yang paling utama memang sikap sih. Berarti kompetensi yang ingin Bu Rati terapkan itu yang ingin Bu Rati gali ya pada diri Bu Rati itu ingin menanamkan sikap konsistensinya ya, konsistensi terhadap perjanjian atau kesepakatan ya, kesepakatan kelas ya, kesepakatan kelas yang telah Bu Rati buat ya di awal semester dan itu ingin tercapai gitu ya Bu Rati ya. Nah sejauh ini dari observasi itu berapa yang sudah berarti apakah menurut berarti sudah tercapai belum? Kalau untuk 100% kayaknya belum ya, tapi sedikit-sedikit dengan ada konsekuen seperti meskipun kita konsekuennya dalam bentuk mungkin anak kelas 1 harus nyata kayak tadi dapat poin seperti itu. Jadi coach ya? Iya, dari reward itu setidaknya anak tahu oh kalau saya melakukan kesalahan akan ada konsekuen dikurangi. Seperti itu, dengan saya mematuhi saya akan dapat lebih. Dari itu juga mungkin ada sedikit-sedikit adalah mungkin pun dari awal sampai sekarang ada beberapa minggu, sebulan lagi sebulan belajar, anak-anak alhamdulillah bisa dari awalnya mereka pun tidak mau saat mengelompokkan heterogen dan setelah diberi pengertian mereka mau.
Itu mungkin sebuah pencapaian juga kalau menurut saya seperti itu. Strategi ya. Anak untuk mau bergaul dengan lain jenis atau bagaimana itu sudah suatu pencapaian meskipun 100% mungkin tidak. Jadi berat itu berdasarkan tadi observasi, kalau 100% mungkin belum ya. Iya, Belum, karena baru 1 bulan lah ya Iya. kita berinteraksi ya, Iya. berinteraksi dengan diri kita. Kemudian model yang berarti diterapkan untuk strategi tadi ya, yaitu model diferensiasi ya, Iya. pengelompokan heterogen gitu ya. Dengan harapan pengelompokan itu dapat mencapai tadi ya kesepakatan kelas yang tadi buat dengan dikurangin untuk kelompok yang memang tidak sesuai ya dengan kesepakatan kelas, tapi yang sesuai kita tambahkan juga satu Iya. bintang tersebut ya. Berarti jadi mungkin akan berikutnya ya. Nah, itu refleksi yang berarti dapatkan apa rencana tindak lanjut berarti untuk mencapai status nih level ke 100 itu. Untuk mencapai level 100 yang mungkin kita akan berproses, terus akan mencoba menerapkan kesepakatan itu sebaik mungkin. Jadi diingatkan ya Bu ya, Selalu diingatkan selalu. dari awal, tengah, akhir sampai pulang pun kita akan selalu mengingatkan konsekuen. Karena kalau tidak konsekuen, pembiasaan yang kita tanamkan tidak akan tertanam. Karena refleksi itu hasil kebiasaan peningkatan ya. Betul. Dan insya Allah kalau misalkan mungkin harapan berarti ketika kesepakatan kelas itu suasana kelas akan teratur ya. Saat tadi pun saat kita review di sini dengan meminta tolong saat saya sedang sakit, anak bisa mendengarkan meskipun hanya beberapa menit. Boleh ibu minta tolong, ibu sedang sakit, tapi mereka mengerti bahwa kondisi saya sedang sakit, dia harus seperti ini, harus dengan diam. Tapi itu pun sedikitlah dia ada waktu diam, tenang. Walaupun hanya beberapa menit atau beberapa Nah, detik saat ya. saya tanya bagaimana kalau kondisi atau saat belajar dengan diam, dengan pendiam dalam kayak patung, dengan tenang, mereka pun enak katanya di telinga, nggak berisik, nggak bising gitu. Meskipun hanya beberapa menit kemudian dia langsung ramai lagi, tidak apa-apa karena sedikit-sedikit Fokus ya, fokus anak sih. sedikit-sedikit kita berproses untuk mencapai kesepakatan itu. Berarti akan terus berlatih ya. Masuk mengingatkan. Selain itu ada lagi nggak Bu? Selain praktek nyata. Tadi kan praktek nyata ya yang dilakukan. Selain kita ke anak peserta didik kita nih, apakah ada pelatihan atau apapun yang dilakukan untuk tindak lanjutnya? Untuk memantapkan kompetensi yang ingin Ibu. Aku nih masih tetap nih kompetensi saya tuh hanya ingin tetap saya nggak kompetensi main dulu. Saya ingin tetap kesepakatan kelas dulu agar suasana kelas itu teratur gitu ya. Nah selain tadi mencoba ada lagi cara lain gitu. Kalau untuk pribadi saya, kebetulan sekarang kita ke PPG ya, dan saya dipaksa untuk ke PMG. Ya. Di situ memang banyak sekali metode dan model ya. Iya, ya. itu memang dengan membaca, dengan melihat contoh di video atau di Praktek baik. orang, kita bisa mencontoh ibaratnya kayak speaking atau apapun, ternyata banyak contohnya bisa saya ambil, bisa saya terapkan. Salah satunya di PMM dan di teman sejawat sendiri itu saya menjadi contoh untuk memperbaiki ibaratnya untuk meningkatkan kompetensi saya. Ya utamanya sekarang itu mungkin di PMM itu. Jadi aktivitas pengembangan untuk tindak lanjut berarti satu yaitu tetap berlatih ya. Yang kedua mengikuti terus PMM ya Bu ya. Karena sekarang pun karena ada masanya berarti sekarang bagi pendidikan ya, pelatihan mandiri. Ada kesempatan ya berarti. Kemudian yang hal ketiga mungkin berbagi praktik ya. Tadi saya dengar berbagi praktik baik dengan teman kita ya. Sekarang suka Kita kehilangan ide betul. Setelah itu kita ngobrol, sharing ya, di luar pembelajaran kita sharing dengan teman-teman kita. teman dan ternyata memang setelah Dampak kita positif ya, Bu? ngobrol, emang kita banyak ide dan kita Jangan kadang lupa ya Bu ya. Terlewat gitu ya. Jadi saling melengkapi ya berarti ya. bersama teman. Mungkin termasuk nanti ada IHT ya Bu ya. Nanti kita akan mendengarkan IHT di sekolah ya Bu ya. Ya jadi tadi pengembangan diri ada 3 ya. Satu mengikuti praktik baik, mengikuti PMM, kemudian terus berlatih ya berarti terhadap dunia nyatanya anak gitu ya.
Yang terakhir mengikuti pelatihan secara in-house training mungkin ya nanti bersama teman-temannya. Tujuan tadi sudah ya, tadi berarti tujuannya dicapai dari kegiatan tadi pengembangan itu ingin mencapai kelas ya Bu. Memang untuk tercapai jiwa belajar ya. Oke. Yang Sudah lumayan ya Bu. Berarti beberapa hasil tadi ada 8 ya. Minimnya di 20 ya. Udah punya tadi mungkin pada satu dari bawah Ibu ya. Bela kerja mungkin dari juga harus ya uang kualitas ya Bu ya. Dan ragu dari kita. Satunya pengembangannya akan selalu sadar sendiri dalam mengembangkan dalam satu semester